Ditunggu-tunggu masyarakat juga, Daniar. Apa namanya, di tahun pemilu ini kan di tahun pilkada nih, tahun politik, di mana ternyata tidak membuat Pemprov DKI Jakarta berhenti untuk melakukan penertiban bangunan. Seperti kali ini menjelang penertiban permukiman di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, sejumlah warga sibuk mengosongkan tempat tinggal mereka. Meski sebagian bangunan telah dirobohkan, namun puluhan keluarga masih ada yang bertahan di sana. Mereka menolak tempat tinggalnya digusur. Dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, warga RT 5 RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sibuk mengemasi barang pada Rabu dini hari. Mereka terpaksa pindah ke lokasi lain karena tempat tinggalnya akan ditertibkan pada hari ini rencananya ya, karena SP3 sudah dilayangkan seminggu. Kalau kita lihat sedikitnya ada lebih dari 300 bangunan di RW 9, 10, 11, dan 12 yang rencananya akan ditertibkan sebagai imbas dari proyek normalisasi Sungai Ciliwung oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebagian besar bangunan memang sudah kosong, bahkan dirobohkan oleh pemilik rumahnya situ sendiri. Namun ada 66 kepala keluarga yang masih bertahan menolak untuk digusur. Selain beralasan jauh untuk rusunawa tersebut, warga enggan dipindahkan ke rusunawa Cakung atau Rawabebek, Jakarta Timur yang disediakan oleh pemerintah dengan alasan mengganggu perekonomian warga. Itu bayar, ya, bayar itu kan, bayar itu ngontrak gitu kan. Jadi kalau menurut kami itu sesuatu yang kurang bagus gitu. Dan hak ekonomi sosial kita itu di sini yang sudah mapan, yang sudah bagus, di sini sudah baik, itu sudah berjalan dengan ini, tiba-tiba dipindahin harus jadi mati, jadi nol lagi di sana. Ya, sementara itu petugas gabungan dari Satpol PP dan jajaran pemerintah kota Jakarta Selatan sudah melayangkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada warga di Bukit Duri ini. Pasti pro kontra ya, ada warga yang sudah pindah ke rusunawa tapi ada juga puluhan warga. Aksi-aksi penolakan juga kita lihat terus terjadi oleh warga. Ya. Apalagi untuk mereka yang masih bertahan di sana karena menganggap pemberian SP3 sebagai bentuk intimidasi. Selasa 20 September, puluhan aparat mendatangi satu persatu rumah warga Bukit Duri di 4 RW. Yakni RW 9, 10, 11, dan 12. Mereka memberikan surat peringatan ketiga atau SP3 sebagai bentuk peringatan bagi warga agar segera angkat kaki. Sebagian warga kini sudah membongkar rumah mereka secara sukarela, namun sebagian lagi masih terus bertahan. Bukan tanpa sebab, ketidaksetujuan mereka untuk digusur lebih kepada mempertanyakan janji komitmen pemerintah bagi keberlangsungan hidup mereka nanti saat sudah benar-benar pindah dari lokasi penggusuran ke rumah susun yang disediakan oleh pemerintah. Surat peringatan terakhir ini memberikan waktu bagi warga selama 1 kali 24 jam untuk membongkar rumah mereka. Jika tidak diindahkan, tim penertiban akan melakukan pembongkaran paksa. Rabu 21 September atau sehari setelah SP3 dikeluarkan, sejumlah warga Bukit Duri yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung masih bertahan. Mereka menganggap pemberian SP3 sebagai bentuk intimidasi. Ketua RT 7 RW 12 Bukit Duri menjelaskan, berdasarkan peta bidang tanah, ada 9 rumah di wilayahnya yang masuk rencana normalisasi. Sejumlah pemilik pun akan bertahan dan merelakan sebagian rumah mereka dihancurkan. Dan memang ada orang yang memerlukan rumah susun, dia ambil. Kalau yang nggak perlu juga dia nggak dipaksain. Ada solusi yang lain gitu. Karena rumahnya ini panjangnya hampir 10 meter, ada 12 meter. Kalau diambil 2 meter, dia masih ada sisa untuk layak untuk ditinggalkan. Sementara itu, warga RT 6 RW 12 menyayangkan adanya SP3 dari pihak pemerintah kota Jakarta Selatan. Mereka mengajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena menilai pemberian SP3 merupakan tindakan ilegal. Muhammad Kadapi, CNN Indonesia. Saya sempat curi-curi lihat sebentar tadi waktu paket liputannya diputar tadi, Daniar. Saya lihat eskalasi massa ataupun aparat keamanan juga sudah mulai meningkat di kawasan Bukit Duri ini. Dan hari ini memang adalah tenggat waktu yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta setelah seminggu lalu SP3 diberikan kepada warga di Bukit Duri yang menghuni bantaran Kali Ciliwung. Penggusuran akan dilakukan bagi warga yang hari ini masih bertahan di wilayah tersebut meskipun sudah dikeluarkan surat peringatan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini jelang penertiban bangunan, kami akan terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Arya Dita Utama langsung dari Bukit Duri, Jakarta Selatan. Kita akan sapa Dito. Good morning Dito, kami lihat di belakang Anda sudah ada Satpol PP yang berjaga, bahkan ada warga yang nampaknya membawa bentuk penolakan dalam tulisan. Bagaimana situasinya di sana? Penggusuran akan dilakukan hari ini kan? Ya.
Ya, halo selamat pagi Daniel dan Budi. Memang seperti Anda bisa lihat bahwa di belakang saya ini sudah ada sejumlah warga masyarakat yang melakukan aksi unjuk damai untuk menolak adanya proses penggusuran. Dan tadi apel yang diikuti oleh sekitar 550 aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, polisi, TNI, dan juga ada beberapa dinas-dinas terkait. Memang baru saja sekitar 15 menit yang lalu selesai melakukan apel. Dan saat ini sekarang kita lagi memasuki areal di mana nanti akan segera dilaksanakan penggusuran, yaitu di 4 RW, yaitu RW 9, 10, 11, 12 di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Nantinya dari 4 RW ini ada 19 RT yang nantinya akan terkena dampak. Nanti ada sekitar 4 dari seluruh rencana dari proyek dari normalisasi Kali Ciliwung ini sendiri, ada sekitar 460 bidang tanah yang harus diratakan dengan tanah untuk menyukseskan upaya untuk melakukan normalisasi Kali Ciliwung yang proyeknya sudah dimulai sejak tahun 2013 yang lalu, namun tertunda akibat lamanya proses relokasi warga masyarakat, sehingga memang tidak dapat dilaksanakan karena memang seperti Anda bisa lihat bahwa memang banyak warga masyarakat yang tinggal di sini. Terdapat sekitar nantinya ada sekitar 740 KK yang harus direlokasi karena penggusuran ini. Dan memang saya sampaikan juga bahwa memang tidak semua orang bersedia direlokasi, alasan antara lain karena memang mereka merasa bahwa salah satunya karena mereka telah mengajukan gugatan hukum, baik itu melalui class action di pengadilan tinggi, maksud saya pengadilan negeri Jakarta Pusat, dan juga melalui pengadilan tata usaha negara yang saat ini masih terus diproses sebelum mengeluarkan keputusan dari pengadilan. Begitu Budi dan Daniar. Dito, kalau saya lihat di sekitar Anda sudah banyak sekali aparat kepolisian ataupun Satpol PP yang siap untuk melakukan penertiban pada hari ini. Tapi Anda melihat adakah eskalasi massa di sana yang melakukan penolakan misalnya? Apakah itu terlihat jelas atau warga pada hari ini cenderung bisa menerima langkah penertiban dari Pemprov DKI ini? Ya, informasi yang saya peroleh dari koresponden CNN Indonesia, Silvano Haji, dia mengatakan bahwa tadi yang sempat berbincang dengan sejumlah warga, mereka tidak menolak untuk relokasi, tapi mereka menolak bahwa memang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta Selatan ini telah menyalahi undang-undang, karena memang saat ini keputusannya masih menunggu dikeluarkan oleh pihak pengadilan, sehingga mereka merasa bahwa apa yang dilakukan ini adalah bentuk pelanggaran hukum karena merupakan upaya dari penghilangan barang bukti. Dan seperti Anda bisa lihat di belakang saya, sudah ada mulai bangunan yang sudah mulai dibongkar oleh para petugas Satpol PP. Mengenai adanya eskalasi, saya dapat informasi bahwa para warga di sini tidak akan melakukan perlawanan secara fisik. Mereka sadar bahwa memang mereka akan kalah jumlah dengan 550 aparat gabungan yang telah ditugaskan untuk membongkar atau menggusur areal ini sendiri. Adapun mereka juga tetap perlawanan itu adalah perlawanan dalam bentuk hukum saja. Dan Anda juga tadi sudah lihat tadi di depan mereka melakukan aksi unjuk damai sebagai bentuk atas penolakan penggusuran yang sedang berlangsung ini. Memang jika dibandingkan dengan penggusuran yang sudah dilakukan sebelumnya, misalnya di Kampung Pulo yang dimana terdapat perlawanan, saya lihat hal itu tidak akan terjadi di sini. Salah satu alasannya karena memang jumlah warganya kalah jauh dibandingkan dengan jumlah petugas Satpol PP dan polisi yang telah dikerahkan di lokasi ini. Begitu Budi. Ya, Dito, ada satu hal lagi yang harus disoroti terkait dengan warga yang dikatakan oleh Ahok juga pernah menyebutkan sudah memiliki surat tanah dan nantinya akan dibeli oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Nah, kelanjutannya bagaimana sampai sejauh ini, Dito? Apakah ada informasi dari warga? Dito? Ya maaf, Daniar dan Budi, saya tidak dapat mendengar pertanyaan Anda karena memang di sini suasananya sudah mulai bising karena memang sudah terjadi proses penggusuran. Tapi dapat saya informasikan bahwa memang proyek normalisasi Kali Ciliwung ini telah berlangsung dari tahun 2013 dan direncanakan selesai pada tahun 2016 ini. Tapi kemudian karena memang karena sejumlah faktor, maka proyek ini terus tertunda dan akhirnya diperpanjang sampai tahun 2018. Sementara itu dapat saya informasikan bahwa salah satu alasan mengapa proyek ini tertunda itu adalah karena memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri tidak mampu segera menyediakan rumah susun sewa yang diperlukan untuk merelokasi warga-warga yang berdiri di sepanjang 19 km bantaran Kali Ciliwung yang rencananya akan dinormalisasi dengan melakukan pemancangan tiang-tiang beton untuk mencegah terjadinya banjir di wilayah Jakarta itu sendiri. Sementara itu saya informasikan bahwa memang warga masyarakat sendiri yang memang telah direlokasi ke rumah susun rawa bebek itu mengatakan bahwa memang
memang lokasinya jauh dibanding tempat mereka bekerja sebelumnya mereka tinggal di sini. Dan selain itu mereka juga mengeluhkan tidak mendapatkan kompensasi ganti rugi bangunan karena memang banyak warga masyarakat yang di sini telah lahir besar di tempat ini dan sekarang mereka terpaksa harus meninggalkannya dan terpaksa, bahkan ada juga beberapa yang terpaksa melihat sendiri rumahnya diratakan dengan tanah meskipun mereka masih tinggal di sini dan tetap bertahan. Begitu Daniar dan Budi. Dito, Anda bisa laporkan seberapa banyak warga yang kemudian sudah bersiap-siap untuk pindah dan direlokasi ke rumah susun, dan seberapa banyak juga mungkin warga yang memilih bertahan misalnya atau pindah ke rumah keluarganya atau mungkin pulang ke kampung halamannya di Jawa misalnya. Nampaknya kami Ya mohon maaf, Budi, saya tidak bisa Baik. pertanyaan, tapi tadi dengar Anda bertanya soal warga yang bertahan. Memang di sini ada 68 kepala keluarga yang masih bertahan. Kebanyakan mereka berasal dari RT 6, RW 10, tempat saya berada, atau tempatnya yang ada di situ ada Sanggar Ciliwung. Dia salah satu tempat atau basis massa yang memang memilih atau menolak dalam upaya proses penggusuran ini. Dan mungkin perlu saya tambahkan juga informasi bahwa nanti ada sekitar 28 ribu meter di areal ini yang akan diratakan karena diperlukan untuk membangun. Seperti Anda bisa lihat di belakang saya itu ada bendungan-bendungan atau pilar-pilar beton, mohon maaf Pak, yang di belakang saya itu. Karena memang ini ada salah satu tempat yang dimana banjir kerap terjadi, bahkan bisa dikatakan bisa rutin terjadi. Nah sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat kemana lokasi kali ini berada. Dan jika Anda ketahui, saat ini saya berada di atas persis bantaran sungai. Jadi bukan lagi di atas tanah tapi di atas sungai, karena memang banyak rumah-rumah yang ada di sini itu berada di atas, bisa naik ke atas ini, bisa lihat untuk melihat bahwa nanti baik. Jadi nanti rumah-rumah yang ada di sini atau belakang-belakang saya yang berada di belakang saya ini sendiri nanti akan dirubah menjadi seperti yang ada di sebelah kiri saya itu, di mana nanti dilakukan betonisasi, pemasangan pilar-pilar tiang beton untuk mencegah air banjir, terutama di Kali Ciliwung nanti meluap dan akhirnya mempengaruhi wilayah-wilayah lain. Begitu Budi dan Daniar. Baik, terima kasih Aredita Utama untuk laporan Anda langsung dari Bukit Duri. Memang tadi kita sudah lihat bersama ya bahwa sudah dilakukan perobohan untuk rumah-rumah. Warga memang masih ada yang bertahan, namun bisa menerima begitu. Ini merupakan satu langkah memang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi tidak ada gesekan, biasanya kalau namanya penertiban atau penggusuran itu identik sekali dengan gesekan antara pemerintah, aparat dengan warga. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Bukit Duri, semuanya berlangsung damai karena memang sekali lagi Daniar ini tahun politik untuk DKI Jakarta. Mungkin saja apa yang terjadi ekses positif ataupun negatif bisa dimanfaatkan atau dikapitalisasi secara politik.